boleh perkenalan nggak namanya siapa dan dari fakultas apa? Oh, nama saya Grace Loistaria dari Fakultas Fisip. Nama saya Agustina dari Visipol. Sebelumnya aku izin perkenalkan diri dulu. Nama aku Kezia Angelika dari FKIP Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi aku ini ada tugas mengenai etika sopan santun. Tugasnya itu untuk mewawancarai para mahasiswa, terkhususnya Gen Z gitu ya, mengenai etika sopan santun. Jadi kalau menurut kakak, kira-kira etika sopan santun itu penting nggak sih? Kalau menurut aku pribadi penting banget karena bukan hanya untuk orang menilai kita ya, tapi memang udah hukum alamnya harus saling sopan santun ya. Mau ke orang yang lebih tua atau sepantaran, bahkan ke seseorang yang lebih muda dari kita pun kita juga harus memperlakukan sopan santun. Kalau menurut aku juga sama pentingnya. Etika sopan santun juga bisa mencerminkan gimana kita di pandangan orang-orang ya. Berarti bisa disimpulkan sebenarnya kita sebagai individu harus memiliki etika sopan santun gitu ya. Tapi kan nggak semua orang bisa menerapkan etika sopan santun gitu. Nah, jadi kira-kira gimana sih tanggapan kakak? Mungkin ada teman atau siapapun itu yang mereka tidak memiliki etika sopan santun. Kira-kira tanggapan kakak melihat orang seperti itu gimana sih? Tanggapannya mungkin kalau melihat ya orang seperti itu, pertamanya pasti merasa terganggu. Tapi kalau kita bisa, jangan diomongin di belakang, tapi kita harus mungkin bisa kasih tahu baik-baik caranya untuk supaya orang ini bisa punya sopan santun yang baik, supaya sama-sama menguntungkan keduanya. Yang satu tidak merasa terganggu dan yang satu juga bisa menjadi membawa dampak baik gitu buat orang-orang sekitar. Ya kurang lebih sama ya, tapi jadi kita ngasih tahu aja baik-baik. Dan juga ngasih tahu kalau misalnya kita terganggu dengan sikap dia, ya betul. Kira untuk kakak berdua, apakah kakak berdua sudah menerapkan etika sopan santun dalam kehidupan sehari-hari? Puji Tuhannya udah sih ya, seperasaan aku ya, untuk orang yang tua seumuran maupun yang lebih muda sih. Ya, puji Tuhan juga sudah. Boleh minta waktunya sebentar? Kalau boleh tahu kakaknya namanya siapa dan dari fakultas apa mungkin? Saya Grace dari Fakultas Vokasi. Oke, kalau kakaknya? Saya Lerina dari Fakultas Vokasi. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, nama aku Evelyn dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan dari program studi bimbingan konseling. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan dan mungkin melihat reaksi kakak dari satu video yang nanti akan saya tampilkan. Boleh ya? Pertama-tama, menurut kakak sopan santun dan etika itu penting nggak sih? Menurut saya sih penting, karena kayak gimana sih, itu kan jadi ciri khas kita gitu, menunjukkan ke orang gimana attitude kita, gimana sikap kita kepada orang lain. Kalau kakaknya? Ya menurut saya itu penting banget malah, karena kan apalagi nanti di dunia kerja itu sopan santun itu sangat diperlukan, di lingkungan masyarakat juga diperlukan juga sopan santun, karena dari sopan santun itu jadi menunjukkan karakter kita itu seperti apa. Oh iya. Lalu yang kedua, kita kan Gen Z ya. Menurut kakak, kita sebagai Gen Z udah melakukan sopan santun atau belum kakaknya sendiri? Dari saya sendiri sih belum sepenuhnya, gimana ya maksudnya? Belum sepenuhnya melakukannya gitu. Kakaknya udah Kalau saya sopan santunnya itu kalau kayak kata maaf, terima kasih, tolong itu sudah saya terapkan. Tapi terkadang kalau lagi bad mood itu emang sopan santun itu kadang hilang. Oh ya, ngerti sih. Kadang kita suka tanpa sadar ya melakukan etika yang kurang baik. Bagaimana tanggapan kakak jika menemukan orang yang tidak memiliki etika sopan santun? Mungkin menegur atau apa ya? Soalnya kalau didiamin juga kita nggak punya sopan santun gitu ya. Ya cuma menegur doang sih. Oke, kalau kakaknya? Iya, menegurnya itu dengan baik-baik biar dianya itu sadar atas kesalahannya dia. Kalau misalnya dia belum bisa merubah sikapnya lagi itu, ya udah kita diemin aja. Baik, saya akan meminta waktu sebentar. Sebelumnya saya izin dari kakak dan abang izin memperkenalkan diri dulu, namanya siapa, dari fakultas apa, dari prodi juga, dari mana ya? Baik, saya Lydia dari Fakultas FKIP, Prodi Bimbingan dan Konseling, Angkatan 23. Oke, kalau saya Nando dari Prodi BK juga, Angkatan 2021, sekarang semester 5.
Oke, saya di sini kan ada pertanyaan. Pertanyaannya kan ada 4. Kalau yang pertama, apa reaksi kakak terhadap video tersebut? Nanti saya kasih tahu videonya. Terus yang kedua itu, menurut kakak, apakah etika sopan santun itu penting? Dan abang kayak gimana? Untuk saya, etika sopan santun itu sangat penting untuk seseorang, karena di situ kita bisa melihat siapa dirinya, kepribadiannya seperti apa, juga secara tidak langsung dia menunjukkan siapa keluarganya, dan juga ketika dia tidak memiliki etika sopan santun, di situ juga mencerminkan siapa dirinya dan juga keluarganya pula. Kalau abang? Kalau saya mengenai etika sopan santun itu sangat diperlukan karena dengan kita bersikap sopan maka kita akan dihargai orang lain. Jadi kalau kita pengen dihargain, kita juga harus menghargai orang lain dulu, gitu sih. Yang ketiga itu kan kita sebagai Gen Z kan ya. Apakah kakak sama abang itu sudah menerapkan etika sopan santun dalam kehidupan sehari-hari apa belum? Baik, dari saya sudah menerapkannya, karena itu sangat mudah, di mana dari keluarga kita sudah diajarkan, tinggal dari kita menerapkannya di mana saja kita berada. Kalau dari saya sudah cukup menerapkan ya di kehidupan bermasyarakat, di dalam dinamika perkuliahan juga, karena dengan saya bersikap sopan di dalam itu orang-orang juga menghargai saya, dan juga saya juga punya value tersendiri begitu di mata orang lain. Oke, yang terakhir ya, bagaimana tanggapan kakak dan abang jika kalau menemukan orang yang tidak memiliki etika sopan santun? Ketika menemukan seseorang yang tidak memiliki etika sopan santun, mungkin dari saya menyampaikan secara pribadi bahwa perilakunya itu kurang baik, dan mungkin dengan harapan agar kedepannya itu dia bisa merubah perilaku dan sikapnya. Kalau dari saya agak bingung ya kalau pertanyaannya ketemu orang yang tidak sopan santun, kita harus bagaimana, karena kesopan santunan itu tuh nggak bisa nggak bisa ditakar, nggak bisa diukur begitu. Sopan santun itu dia bisa dikatakan tidak sopan, tidak santun itu ketika misalnya contohnya dia punya lawan bicara dan dia itu ngomong kasar ke lawan bicaranya. Kalau lawan bicaranya bilang itu kasar dan lawan bicara tidak senang, itu bisa dikatakan kalau dia juga kalau dia nggak sopan gitu. Tapi kalau lawan bicaranya atau lawan bicara yang menerima, itu tidak bisa dikatakan dia tidak sopan juga. Jadi kalau pertanyaannya kayak gitu, saya masih agak bingung ngejawabnya. Tapi kalau saya menemukan, kalau saya digituin, kayak saya contohnya ada orang yang ngomong sama saya tidak sopan dan orang itu tidak kenal dengan saya, mungkin saya akan menegur secara baik-baik. Oke. Oh nih. Udah datang loh. Iya, masuk. Kabarnya rumah sendiri. Tapi sorry ya, kamarnya agak berantakan gitu. Gak apa-apa nih, kamar lu bagus kok. Bagus apanya? Kamarnya kecil gini, berantakan lagi. Gue duduk ya. Iya. Ini kita udah ditawarin minum. Oh iya, perlu minum apa? Gak usah repot-repot lah. Gue mau es teh tarik dong. Gue nggak ada. Tempat apaan sih? Nggak ada es teh tarik. Yaudah deh, apa aja yang ada. Iya. Cepetan ya. Iya. Ini tempat lu ada wifi nggak? Wifi gue lagi rusak sih. Kok rusak nih? Tempat apaan sih wifi-nya rusak? Gila. Ini udah tahun 2015, gila. Masa wifi lu rusak? Gue pakai apa? Ini gerah banget. AC lu panas banget sih. Mendingan kita nonton aja deh. Ide bagus tuh. Apa? Apa-apaan bisa kayak gitu?
gila. Gua ke toilet dulu ya. Tunggu bentar. Gue juga kebelet dulu. Udah kebelet banget. Gue duluan. Cepetan dong. Udah kebelet nih. Bentar, dikit lagi. Cepet dong. Iya, bentar. Buset. Oh. Udah disiram lagi. Aduh. Udah balik lu? Udah dong. Makan yuk, lapar gua. Tempat lu ada Indomie nggak atau apa gitu? Gua akhir bulan belum ngestok sih. Apaan sih? Wifi rusak, AC panas. Bentar. Temen gua telepon. Ya, halo. Ya. Kecilin dikit. Hah? Mau jalan? Sekarang. Bentar ya, gue lagi di sini nggak tahu nih tempat yang nggak ada wifi gitu, gue lagi di luar. Tunggu bentar ya. Oke, gue kesana nih sekarang. Oke. Sip. Temen gue. Gue cabut dulu ya. Oh iya. Hati-hati ya. Yuk. Anterin gue dong, depan. Iya. Balik ya. Yo. Lain kali wifi-nya benerin ya, sama AC tuh kurang dingin. Oke? Iya. Ini bukain gimana? Tuh gue bukain dong. Gimana sih? Oh, boleh tanggapannya gimana mengenai video? Kalau tadi nontonnya agak kebawa kesel ya. Etika sopan santunnya benar-benar kurang. Jadi kalau misalnya aku ngalamin kayak gitu, aku bakal kesel sih sebagai tuan rumah ya. Kalau dari video itu, paling buat nextnya aku bakal ngasih tahu sih ke orang yang kurang sopan santunnya itu, buat nggak seperti itu buat ke orang lain. Karena kalau misalkan sama teman, ini kan teman ya konteksnya, mungkin kalau ke akunya nggak masalah, tapi kalau ke orang lain takutnya kan nggak enak dan berdampak juga ke dia kan, kayak gitu. Gimana? Ya sama sih, cuman ya dikasih tahu aja supaya nggak begitu lain kali. Dan kalau misalnya dia nggak cuma temenan sama kita kan berarti dia memperlakukan itu ke semua temennya. Takutnya nanti dia jadi dijauhin sendiri, terus nggak punya teman akhirnya. Padahal kan ya udah kasih tahu aja baik-baik. Kalau bisa berubah ya udah itu menguntungkan. Kalau nggak bisa ya udah kasih tahu pelan-pelan aja. Ya, apa sih pesan-pesan kakak-kakaknya untuk mungkin ini kan konteksnya Gen Z gitu ya, yang tidak memiliki etika sopan santun. Kira-kira mungkin ada pesan-pesan atau nasihat yang bisa disampaikan? Untuk pesan-pesan ya, kalau untuk Gen Z seperti kita sangat penting buat memperhatikan etika sopan santun, karena itu salah satu cara agar kita bisa saling menghargai satu sama lain sih. Sama, tapi ya itu sangat penting, maksudnya untuk selain menghargai satu sama lain supaya ya hubungannya harmonis, dan ya udah itu salah satu kunci kesuksesan juga gitu. Oke kakak, makasih banyak ya atas waktunya. Lain kali kita bisa ketemu lagi mungkin. Makasih sekali lagi kakak. Setelah menonton video tersebut, gimana nih reaksi kakaknya terhadap orang yang ada di videonya? Itu kayak bertentangan gitu ya. Kesel banget sih yang lihat yang merah itu, yang baju merah ya, nggak tahu namanya siapa. Tapi kayak apa sih, memang sehari-hari kadang melihat seperti itu, tapi kalau melihat secara nyata begitu, aduh kesel banget. Ya? Aturannya di rumahku begitu, aku udah usir duluan sih. Oke. Kalau kakaknya gimana? Kalau itu sih tipe tamu nggak tahu diri. Oh iya. Karena dia udah bertamu, dia ngatur-ngatur segala fasilitas di rumah temennya, terus toiletnya juga nggak dibersihin, itu nggak wajar sih. Sopan santunnya udah rendah banget.
Oke, kalau gitu ada nggak sih kesan-pesan dari kakak-kakak untuk kita nih generasi muda Gen Z gitu tentang sopan santun, ada nggak? Mulai dari kakaknya mungkin. Mungkin lebih diperbaiki ke depannya, mungkin lebih saling menghormati satu sama lain, saling menghargai setiap pendapat yang keluar dari teman-temannya begitu. Kalau kakaknya? Iya, sopan santun itu penting, baik di masyarakat, di keluarga sendiri ataupun di lingkungan kerja nanti. Karena itu kalau misalnya kita nggak menghargai orang lain, gimana kita bisa menghargai diri sendiri? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Kak udah mau diwawancara. Kan gimana reaksi kakaknya melihat videonya tersebut? Dari saya sendiri ketika melihat video, di sini saya melihat bahwa orang yang etikanya kurang baik itu cenderung mementingkan dirinya sendiri tanpa melihat orang lain. Jadi segala sesuatu itu keinginannya itu harus dipenuhi, seperti itu. Kalau abang gimana reaksinya? Kalau dari saya menanggapi video tadi itu saya pernah di posisi yang sebagai tuan rumah sih, dan itu benar-benar gak nyaman, dan itu salah satu contoh seseorang yang tidak sopan begitu. Jadi dia nggak tahu diri, nggak tahu tempat, nggak tahu waktu begitu. Dan patut ditegur ya orang-orang kayak gitu, dan kalaupun ditegur dia orang kayak gitu nggak mau ikut, maksudnya nggak mau ngedengerin, ya di cut off aja orang-orang kayak gitu. Nah, pembelajaran juga buat kita kalau ketemu orang-orang kayak gitu, itu kan nggak punya manfaat gitu. Jadi ya sangat halal untuk dijauhin. Terima kasih. Oke, kalau kita kan sebagai Gen Z kan ya, apa pesan kesan atau nasihat terhadap etika sopan santun? Dari saya, saat ini saya melihat bahwa etika sopan santun itu juga di kalangan kita sangat kurang juga, minim, karena pada realitanya juga orang-orang muda tidak menunjukkan dengan benar bagaimana beretika dengan baik ketika bertemu dengan orang tua, dengan sesama yang seumuran ataupun yang masih yang adik begitu. Kalau pesan kesan abang apa atau nasihat gitu terhadap etika sopan santun? Kalau pesan saya buat anak-anak muda Gen Z contohnya, kita harus tahu waktu, tahu diri, tahu tempat ketika kita mau bercanda begitu. Karena banyak sebenarnya dari video tadi itu terlalu spesifik. Biasanya secara general itu orang-orang yang nggak punya sopan santun itu kayak ngomong kasar di depan khalayak umum, terus juga bertingkah atau bersikap yang di luar nalar begitu. Contohnya kayak dia teriak-teriak, yang itu juga intinya kan esensinya ketidaksopanan itu kan mengganggu orang lain. Nah, jadi buat orang-orang yang seperti itu tolong dirubah, karena kalau kita mau dihargain, kita juga harus hargain orang lain, mulai dari hal kecil. Oke, dari sekian wawancara saya sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih kakak dan abang.